Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama itu pendahuluan. Adapun langkah-langkah dalam penulisan ilmiah ini adalah merupakan suatu langkah dalam memudahkan untuk menulis. Sesuatu hal itu sangat membosankan dan rumit dikerjakan apabila tidak mengetahui cara, trik, metode, dan manfaatnya. Jadi, menulis sebenarnya cukup menarik jika di dalam menulis adalah merupakan suatu pekerjaan yang cukup membosankan jika kita tidak mengetahui bagaimana sebenarnya menulis itu. Untuk itu, seorang yang ingin menulis harus mengetahui konsep awal ataupun mengetahui langkah-langkah penulisan, mengingat penting menulis ini. Maka dalam hal ini, pembahasan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah tentang langkah-langkah penulisan yang meliputi pembahasan, memiliki topik, merumus judul, mengembangkan bahasa, menyusun komposisi, dan menyampaikan solusi dan kesimpulan. B. Memilih topik. Memilih topik atau pokok bahasan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam wacana tulis ilmiah. Topik ini ditetapkan berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam dunia pemikiran atau dunia empiris. Sebab dalam dunia ilmiah, permasalahan dapat ditemukan dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk menemukan topik yang baik dapat digunakan ukuran sebagai berikut. 1. Topik harus sesuai dengan latar belakang ilmu yang diketahui penulis. 2. Topik harus menarik minat penulis. 3. Topik harus jelas ruang lingkupnya. 4. Topik harus dapat didukung dengan bahan-bahan bacaan yang tersedia. C. Merumuskan judul. Judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan. Judul harus diusahakan menarik mungkin atau diusahakan membangkitkan perhatian dan dapat merangsang sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang untuk membacanya. Judul dirumuskan dengan kata-kata kunci atau keyword keseluruhan uraian, sehingga seringkali rumusannya baru definitif setelah tulisan dikerjakan. Contoh-contoh judul yang dirumuskan dan diusahakan secara menarik dikemukakan di sini sebagai berikut. 1. Godfrey 21 St. Century. 2. Agama yang diperlukan manusia abad 21 dan seterusnya. 3. Muhammad Abduh dan teologi rasional Mu'tazilah. 4. Trik-trik internet cepat. 5. Membina hubungan keluarga dengan mesra dan sakinah. 6. Mengungkapkan rahasia hati. 7. Sejarah Islam di Indonesia, nostalgia kekuasaan Hindia Belanda. D. Mengembangkan pembahasan. Wacana atau karya tulis ilmiah kalau terdiri dari makalah sebenarnya hanya sekedar 2.000 sampai 10.000 kata. Akan tetapi, jika dalam bentuk buku tentu tidak terbatas jumlah kata-kata yang diterungkan. Namun, betapapun pendek atau panjangnya suatu wacana tulis ilmiah, penulisannya harus menulis kata-kata satu persatu seperti yang dikatakan oleh David Lindsay. Akan sulit dibayangkan kata terakhir jika Anda sedang melukiskan kata pertama. Sama halnya dengan sulitnya mengingat kata pertama jika Anda sedang mengerjakan kesimpulan. Jelasnya, untuk menulis suatu karangan yang baik haruslah tahap demi tahap, dimulai dari judul sampai pada daftar bacaan, dan diperlukan konsentrasi penuh dari penulis. Melihat beban pekerjaan ini, seringkali timbul rasa kecil hati sehingga hampir tidak mungkin menuliskan kata yang pertama. Semua teknik pengembangan pembahasan dapat dikelompokkan ke dalam 6 macam, yaitu 1. Penjelasan. 2. Contoh-contoh. 3. Analogi. 4. Testimoni atau pernyataan para ahli. 5. Statistik. 6. Perulangan. E.
mengedepankan solusi dan kesimpulan. Mengemukakan solusi dan kesimpulan merupakan kewajiban bagi setiap penulis yang mengedepankan permasalahan, sebab mengemukakan masalah akan membingungkan para pembaca. Jangan biarkan pembaca tulis Anda terjerat dengan masalah yang Anda kemukakan tanpa diberi jalan, karena hal ini merupakan satu hal yang menarik perhatian, yaitu solusi yang didapatkan dari adanya kesimpulan dan solusi yang diungkapkan penulis dalam tulisannya. Dalam hal ini, seringkali seorang penulis kurang memiliki keberanian untuk mengajukan solusi pada tulisannya, karena khawatir kalau solusi pada tulisannya tidak relevan, valid, dan bukannya salah atau menimbulkan kekhawatiran akan kekeliruan solusi. Maka dalam hal ini, hendaknya jangan sampai setiap kali solusi atau kesimpulan dalam pemikiran kebenarannya hanya akan diuji oleh sejarah dan komunitas ilmuwan. Dan yang terakhir, F. Penutup. Topik atau pokok bahasan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam wacana tulis ilmiah. Topik ini ditetapkan berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam dunia pemikiran. Judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan. Judul harus diusahakan semenarik mungkin atau diusahakan membangkitkan perhatian dan dapat merangsang sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang untuk membacanya. Adapun teknik pengembangan pembahasan dapat dikelompokkan ke dalam 6 macam, yaitu penjelasan, contoh-contoh, analogi, testimoni, pernyataan para ahli, statistik, dan perulangan. Menyusun komposisi harus didasarkan pada 3 prinsip, yaitu kesatuan atau unity, pertautan atau koherensi, didasar, dan titik berat emphasis. Adanya solusi dan kesimpulan merupakan kewajiban bagi setiap penulis yang mengedepankan permasalahan adalah untuk memberikan jawaban akhir bagi setiap permasalahan yang dapat membingungkan atau menarik perhatian pembaca. Oleh karena itu, solusi dan kesimpulan merupakan ending atau akhir dari sebuah tulisan ilmiah. Dan itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi langkah-langkah menulis karya ilmiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.